Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alif hadal kitab wa hadatsana Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimid dhullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqum. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para hujjaj, para sesepuh, para asatidz dan segenap jamaah Masjid Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita lanjutkan kembali pengajian kita Kitab Ta'lim wa Ta'lim. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang semakin membuat kita dekat kepada Allah. Ilmu yang bermanfaat ini fardu hukumnya kita mencari ilmu sebagaimana pembahasan yang sudah pernah kita lalui. Fardunya menuntut ilmu ini ada prioritas. Kalau memang seseorang dia sedang membutuhkan ilmu tentang sholat, maka yang fardu di antara fardu-fardu yang lain adalah ilmu tentang sholat. Orang sholatnya udah, kemudian sedekah atau zakatnya sudah, kemudian dia butuh ilmu tentang haji karena memang udah masuk bulan-bulan haji misalnya, maka dia wajibnya atau prioritasnya belajar ilmu tentang haji. Ada waktunya, saudara. Ada waktunya di mana prioritas itu harus didahulukan, tergantung dengan waktunya. Tapi ada di antara ilmu-ilmu yang wajib kita tuntut, yang wajib kita cari, ada ilmu yang memang waktunya itu kapan aja wajib. Ini yang disebut dengan ilmu ahwalil qalb atau ilmu tentang kondisi-kondisi hati. Sebagai pembahasan kita yang sebelumnya itu ilmu tentang kondisi hati, seperti bagaimana kita taubat, bagaimana kita ridho kembali kepada Allah. Ini adalah ilmu tentang ahwalil qalb atau keadaan-keadaan hati kita. Perlu kita teliti terus ini. Kira-kira udah sampai belum ikhlas kita? Kira-kira kita masih suka tidak ridho enggak dengan ketetapan Allah? Nah, ini ilmu tentang kondisi-kondisi hati ini juga fardu, hukumnya fardu ain. Oleh karenanya di halaman 8, kalau kitab saya di halaman 8 yang paling atas itu masih terkait dengan wajibnya menuntut ilmu fardu, diantaranya adalah ilmu-ilmu yang disebutkan berikut ini. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa kadzalika fi sairil akhlaqi. Wa kadzalika fi sairil akhlaqi nahwil judi wal bukhli wal jubni. Dan demikian juga wajib menuntut ilmu dalam segenap akhlak-akhlak seperti dermawan, jud, wal bukhli dan pelit. Lawan katanya dermawan ya bakhil. Ya kalau bakhil pasti kagak dermawan, kalau dermawan pasti kagak bakhil. Itu lawan katanya. Kita harus mengetahui bagaimana itu yang dermawan, bagaimana itu yang pelit.
wal jubni wal jur'ati, wal jubni dan berani, wal jubni dan pengecut, wal jur'ati dan berani. Ini juga lawan katanya. Harus kita mengetahui mana yang namanya penakut atau pengecut, mana yang namanya berani. Wat takabburi wat tawadhu'i. Takabbur dan tawadhu ini juga lawannya. Lawannya kita harus mengetahui mana apa itu tawadhu, apa itu takabbur. Wal israfi wat taqtiri, wal iffati dan memelihara diri. Iffah itu memelihara diri. Bagaimana apa itu memelihara diri dan bagaimana caranya kita memelihara diri dari perbuatan-perbuatan yang negatif, namanya iffah, dari haraman-keharaman. Wal israfi wat taqtiri ini juga perbandingan atau lawan kata. Israf itu boros, taktir itu ya irit, ya, irit medit bin koret bin itu gasiran. Iya itu taktir itu namanya. Ada israf, ada taktir, ada yang berlebihan atau boros, ada yang namanya pelit. Mengetahui keadaan-keadaan atau mengetahui akhlak-akhlak yang seperti ini, mengetahui sifat-sifat seperti ini, apa itu bakhil, apa itu dermawan, apa itu takabur, apa itu tawadhu, apa itu boros, apa itu yang namanya pelit, ini perlu kita ketahui supaya kita terhindar dari yang buruk-buruk dan kita menghiasi hati kita dengan yang baik-baik. Karena kalau kita nggak tahu, nanti kita akan ini sulit. Seharusnya bagaimana? Seharusnya yang kita lakukan itu apa? Karena kita nggak tahu, maka akan sulit. Oleh karenanya mengetahui hakikat apa itu takabur misalnya, apa itu tawadhu, ini harus benar-benar diketahui supaya kita bisa terapkan dalam hati kita. Fa innal kibra wal bukhla wal jubna wal israfa haramun. Maka sungguhnya takabur, bakhil, pengecut dan juga boros itu haram hukumnya. Wala yumkinu dan tidaklah mungkin at-taharruzu anha illa yumiha. Tidak mungkin kita menjaga diri dari yang tadi disebutkan, dari bakhil, dari pengecutan atau dari boros, illa bi'ilmiha, kecuali dengan mengetahuinya. Wa ilmi ma yadadduha dan mengetahui apa-apa yang berlawanan dengannya. Fayaftaridu ala kulli insanin ilmuha, maka fayuftaradu, maka diwajibkan atas setiap orang mengetahuinya. Ini perbandingan-perbandingan yang disebut dengan sifat-sifat. Ada sifat atau akhlak mahmudah, ada akhlak mahmudah, ada akhlak madmumah, ada akhlak yang buruk, ada akhlak yang baik. Mahmudah itu yang baik, madmumah itu yang buruk. Kita perlu mengetahui apa itu akhlak yang buruk. Kita perlu mengetahui apa hakikatnya itu takabur, boros, bakhil, pengecut, itu harus kita ketahui supaya kita bisa terhindar dan berlindung dari sifat-sifat itu. Kayak orang tahu kalau api itu panas, ya orang bisa menghindari atau orang bisa terlindung dari panasnya api, bisa terhindar dari bahayanya api kalau dia mengetahui bahwa api itu sifatnya panas, api itu sifatnya membakar, dan pada tingkat-tingkat tertentu yang namanya api bisa bermanfaat juga. Maka mengetahui tentang api itu penting. Supaya apa? Supaya kita nggak kebakaran rumah kita. Begitu juga mengetahui tentang takabur, apa sih yang namanya takabur, apa sih yang namanya bakhil, apa sih yang namanya israf, itu perlu juga supaya kita terhindar dengan sifat-sifat madmumah tadi, akhlak-akhlak madmumah. Ini yang fardu ala kulli insan. Yang fardu sifatnya fardu ain. Setiap orang harus belajar. Setiap orang harus mengetahui tentang sifat-sifat yang tercela itu agar bisa terhindar dari sifat tercela. Waqad sannafa Sayyid Al-Imam Al-Ajal Asy-Syahid Nasiruddin Abdul Qasim kitaban fil akhlaq. Syekh Nasiruddin Abdul Qasim ini telah mengarang sebuah kitab, sebuah buku tentang akhlak. Wa ni'ma ma sunnafa, dan itu menjadi sebaik-baiknya apa yang ni'ma ma sunnifa, sebaik-baik apa yang dikarang. Fayajibu ala kulli muslimin hifdzuha, maka setiap orang Islam wajib menghafalkannya, menghafalkan akhlak-akhlak yang tadi disebut, atau menjaga juga menjaganya. Wa amma hifdzu ma yaqau fi ba'dil ahayin, adapun
menjaga perkara yang hanya terjadi dalam sebagian masa, fafuridu ala sabil kifayah, maka difardukan tapi fardunya fardu kifayah. Idza qama bihil ba'du, maka ketika sebagian itu sudah melaksanakannya, fi baldatin, dalam sebuah negeri, saqata anil baqin, maka gugurlah kewajiban dari sebagian yang lain. Ada yang fardu ain, ilmu-ilmu yang tadi, pengetahuan tentang apa bakhil, apa itu takabur, itu fardu ain Pak hukumnya. Kita harus tahu apa sih yang namanya pelit, itu harus tahu. Itu hukumnya fardu ain. Nah, adapun selebihnya yaitu ilmu-ilmu di luar ilmu akhlak, ini lihat-lihat. Kalau yang bukan terkait dengan kewajiban seperti sholat, puasa Ramadan misalnya, maka kalau bukan yang itu, maka hukumnya fardu kifayah. Contoh misalnya belajar tentang ilmu kemasyarakatan, gimana supaya kita mengetahui atau gimana supaya kita bisa mengelola masyarakat, ilmu sosial misalnya. Ini hukumnya fardu juga, tapi fardu kifayah. Harus ada satu orang yang bisa, harus ada satu orang yang belajar, namanya fardu kifayah. Tapi kalau ilmu tentang keadaan hati, kita harus menghindari takabur, kita harus menghindari riya, kita harus menghindari boros. Itu hukumnya bukan fardu kifayah, hukumnya fardu ain. Fardu ain, dan harus setiap muslim itu menjaga dan juga menghindarkan sifat-sifat buruk atau akhlak madhumah yang tadi saya sebut. Fafuridu ala sabil kifayah. Nah, idza qama bihi. Kemudian fa illam yakun fil baldati man yaqumu bihi ishtaraku jami'an fil ma'tham. Maka ketika dalam satu negeri tidak ada man yaqumu bihi, orang yang melaksanakannya, ishtaraku jami'an fil ma'tham, maka sama-sama semuanya dalam dosa. Kalau satu nggak ada yang menegakkan atau satu tidak ada yang belajar, maka hukumnya dosa semuanya. Kayak ngurus-ngurus jenazah Pak, ngurus-ngurus jenazah fardu ain atau fardu kifayah tuh? Fardu kifayah, harus ada satu kampung. Kalau di kampung itu semuanya kagak ada, pada kemana? Lagi pergi puncak semua misalnya, lagi ada acara, dosa semuanya satu kampung itu. Dosa semua, harus ada yang melaksanakan. Kalau pelaksanaannya harus ditegakkan atau harus dilakukan, berarti ilmunya juga harus dicari. Harus ada yang belajar tentang bagaimana mandi mayit, bagaimana kemudian mengkafani, bagaimana menguburkan, harus ada yang belajar meskipun cuma satu, karena hukumnya fardu kifayah. Perbandingan ini antara ilmu hati yang sifatnya fardu ain dan ilmu sholat jenazah yang sifatnya itu fardu kifayah. Kemudian disebutkan di sini, fayajibu 'alal imam ayyamurahum bidzalika, maka wajiblah atas pemimpin memerintahkan mereka, orang-orang muslim maksudnya, bidzalika, untuk itu, maksudnya untuk melaksanakan yang fardu kifayah. Faqila wayajburu dan juga memaksa ahlal baldati, akan penduduk negeri, ala dzalika, untuk itu, untuk melaksanakannya. Sebagai imam atau sebagai seorang pemimpin, ada pemimpin di satu kampung, maka satu pemimpin ini harus memilih atau menyuruh satu orang buat belajar itu, buat belajar ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Nah, kalau yang fardu ain, ya ini belajar ya sendiri, masing-masing wajib, memang wajib, nggak harus disuruh sama pemimpin. Maka namanya belajar toharoh, bersuci, air mustakmal, air mutlak itu yang bagaimana, caranya sholat bagaimana, ini mah udah wajib memang, nggak usah disuruh. Adapun yang fardu kifayah, kalau nggak ada yang melaksanakan, maka pemimpin satu kampung itu, ya taruhlah RT-nya misalnya, itu harus nyuruh dia belajar, atau RT-nya yang nyediain, panggilin ustadz atau panggilin orang yang alim yang tahu, biar pada belajar. Ini antara fardu kifayah dengan fardu ain yang beda.
Hanya saja ini memang di sini penekanan di bab ini yang sedang kita baca ini adalah fardu ainnya ilmu hati. Ilmu hati itu fardu ain. Jangan sampai kita kemudian mengesampingkan ilmu hati. Sholat tentu, kemudian wudhu ya pastilah, pengen sholat mah kita pasti wudhu. Ilmu tentang puasa, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya puasa, apa aja membatalkan puasa, tentu itu wajib juga. Tapi jangan lupa ilmu tentang hati yang tadi disebutkan. Takabur lawannya tawadhu, ya berarti kita harus tawadhu. Kemudian bakhil, ya bakhil lawannya itu dermawan, jud, maka kita harus dermawan. Kemudian taktir atau pelit itu lawannya israf, ya berarti kita israf, ya israf itu artinya berlebihan, maka kita harus menghindari berlebihan. Jadi di tengah-tengah iffah namanya, jadi tidak menjaga dari keharaman, karena taktir, karena boros itu juga haram, kemudian pelit juga haram juga. Maka kita ada di mana? Di tengah-tengah. Iffah, menjaga dari keharaman itu iffah namanya. Moderat, ada di tengah. Ini fardu ain. Penekanannya di sini adalah ilmu-ilmu hati yang disebutkan oleh pengarang. Ilmu hati di sini adalah ilmu yang sifatnya fardu ain. Lalu apa tuh? Mana tadi itu? Bimanzilati faqila, ya. Faqila maka dikatakan bi'an ulima ma yaqau ala nafsihi fi jamil ahwal bimanzilati ta'am. Maaf. Faqila bi'anna ilma ma, gitu aja itu. Faqila maka dikatakan bi'anna ilma ma yaqau ala nafsihi fi jamil ahwal, bahwa sesungguhnya mengetahui perkara yang terjadi dalam diri seseorang di setiap keadaan itu bimanzilati ta'am, seperti keadaan atau posisinya makanan, la budda likulli wahidin, yang tidak bisa tidak untuk setiap orang, min dalika dari ta'am, dari makanan. Wa ilma ma yaqau fi ba'dil ahyin, adapun mengetahui perkara yang hanya terjadi dalam sebagian waktu saja, itu bimanzilatid dawa, kedudukannya seperti obat. Yuhtaju ilaihi fi ba'dil awqat, memang dibutuhkan fi ba'dil awqat, hanya dalam sebagian waktu saja. Ilmu salat misalnya, ilmu wudu, kemudian ilmu tentang hati, ini diketahui dalam seluruh waktu, pasti kita butuh itu, terutama ilmu tentang hati ini. Salat aja itu wajib memang. Ini perumpamaan saya kemarin itu, kalau seorang mu'allaf dia baru mau masuk Islam, ya dia masuk Islam baru mau zuhur, maka yang paling wajib adalah belajar wudhu dulu, terus belajar sholat zuhur, itu namanya prioritas. Asar ya nanti dulu nggak apa-apa, tapi kalau yang ilmu hati, ikhlas, sabar, langsung, nggak ada waktunya. Di sebagian waktu, di seluruh waktu, maka yang namanya mengetahui kondisi hati itu hukumnya fardu ain. Nah, terus perumpamaannya di sini, ilmu yang sifatnya fardu ain dan dibutuhkan setiap waktu itu ibarat makanan. Ibarat makanan pasti semua orang itu butuh. Nah, sedangkan ilmu yang sifatnya fardu kifayah itu ibarat obat. Jadi dibutuhkan memang, tapi hanya sebagian waktu saja. Ilmu politik ya butuh, tapi hanya sebagian waktu saja. Tapi kalau ilmu tentang bagaimana menghilangkan sifat takabur, setiap saat butuh. Ilmu misalnya ilmu sosial masyarakat, ya butuh juga, tapi hanya sebagian waktu aja. Waktunya dia jadi pemimpin, memang butuh tentang menata masyarakat, ya sebagian waktu aja, hanya saat dia membutuhkan. Tapi ilmu bagaimana menghindarkan amal dari riya, itu setiap saat. Nah, dari sini perumpamaan yang disebutkan oleh pengarang, ilmu yang sifatnya fardu ain dan dibutuhkan setiap saat itu kayak makanan, saudara. Nah, sedangkan yang fardu kifayah itu kayak obat. Kita sakit, ya minum obat terus aja, makannya kagak semua. Obat aja, jangan makan, malah makinan sakit.
Tetap yang namanya makan itu seperti fardu ain. Makan itu pasti dibutuhkan setiap saat. Nah kalau obat ya kala-kala aja. Waktu kita lagi pusing ya ada obat. Jangan terus Paramek tiap hari. Makannya kagak. Ya rumah sakit urusannya. Harus yang namanya fardu ain harus setiap saat dan itu dibutuhkan semuanya. Adapun yang fardu kifayah itu seperti obat, dia hanya dibutuhkan di tempat-tempat atau dibutuhkan di waktu-waktu tertentu saja. Nah ini satu lagi nih, ini atofnya kepada yang tadi juga. Wa ilman nujumi bimanzilatil marodi, dan sungguhnya ilmu nujum itu ilmu perbintangan. Itu kedudukannya seperti penyakit. Fata'allumuhu haramun, maka belajar ilmu nujum itu hukumnya haram, li'annahu yadurru, karena sungguhnya itu memberikan bahaya atau madarat, wala yanfa'u, tidak memberikan manfaat. Wal harabu min qada'illahi ta'ala, dan yang namanya berlari dari ketetapan Allah, wa qadarihi, dan dari takdir Allah, itu ghairu mumkinin, tidaklah mungkin. Fayambagi likulli muslimin ayyashtagila fi jami'i awqatihi bi dzikrillah ta'ala. Ada lagi perbandingan di sini, ilmu nujum. Kalau tadi ilmu salat, ilmu hati fardu ain, kemudian ilmu sosial fardu kifayah, termasuk ilmu tentang matematika itu fardu kifayah, fardu kifayah, matematika, ilmu hitung fardu kifayah. Nah, bagaimana dengan ilmu nujum? Ilmu nujum itu perumpamannya seperti penyakit. Yang fardu ain makanan, yang fardu kifayah obat, yang haram ini penyakit. Ilmu nujum ini haram. Nujum itu hadirin ilmu perbintangan, di mana dalam ilmu itu dibahas tentang cara-cara menghitung nasib atau menghindari keburukan. Ini kalau lagi bulan-bulan ini nih, lagi bulan-bulan Desember misalnya, posisi bintangnya di sini, pergi dah ke barat. Nah, pergi ke barat nanti di sana akan dapat keberuntungan. Itu yang begitu-gitu tuh, apa namanya, astrologi ya, astrologi apa astronomi ya, pokoknya ramalan ilmu nujum itu hukumnya haram. Tapi memang ada itu hitungan-hitungan itu ada. Saya nggak menguasai itu, tapi memang ada hitungan-hitungan itu, dan itu ada ilmunya dan juga ada yang mengajarkannya, termasuk cara menghitung. Cara membuat kalender misalnya, mengetahui waktu sholat, ya pakainya ilmu itu, pakainya ilmu nujum itu. Kalau nggak pakai ilmu perbintangan nggak bisa kita menghitung waktu sholat. Kalau untuk menghitung waktu sholat, menghitung awal puasa boleh, tapi kalau untuk berlari dari takdir Allah nggak boleh, haram hukumnya. Karena bagaimanapun hamba nggak akan bisa lari dari takdir Allah. Ada orang misalnya sesuai dengan hitung-hitungan dia datang ke ahli nujum, sesuai dengan hitung-hitungan harusnya dia kena musibah. Nah tapi kemudian ditolongin sama ahli nujum, ente harusnya begini, pagi-pagi ya buka madhep kulon, itu matahari waktu baru pertama kali keluar ya. Ya ente pelototin misalnya, itu terhindar, ternyata terhindar dari musibah sesuai dengan hitungan nujum ini. Sebenarnya itu tidak keluar dari takdir Allah, tetap itu masih dalam lingkaran atau masih dalam rangkaian takdir Allah. Bisa kita katakan seperti ini, ketetapan Allah, Allah tetapkan dapat musibah. Udah ketahuan tuh, dalam ilmunya Allah udah tulis dia dapat musibah, tapi sebelum dapat musibah dia akan datang ke orang yang ini ahli, kemudian sebab dia itu melakukan ini maka musibah itu akan hilang. Itu Allah tahu semua. Jadi mau gimana pun itu tetap dalam rangkaian takdir Allah, tidak keluar dari dinding-dinding takdir. Sawabiqul himam la takhliqu aswarul aqdar. Meskipun ada kejadian luar biasa seperti terhindar musibah gara-gara hitungan tadi, atau kejadian luar biasa yang lain, tetap itu tidak keluar dari takdir Allah. Pasti itu masih dalam batas takdir Allah. Gak bisa kita keluar dari takdir Allah. Ada orang misalnya
dia uh, dapat pertolongan, ya harusnya kecelakaan mati semua, dia nggak mati, tetap itu di bawah takdir Allah. Bukan berarti dia hebat, bukan. Tetap itu masih ada dalam lingkaran takdir Allah. Silakan. Iya. Kalau terkait hitung-hitungan hari baik, kan ada kebiasaan misalkan orang menikah itu atau ada acara, ada hitung-hitungannya hari baik. Oh, harus nikah di hari ini tanggal sekian. Itu biasanya menjadi tradisi juga di beberapa daerah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hitung-hitungan misalkan gitu, saya mau jadi pemimpin, kita datang ke seseorang, kalau kita dihitungin kira-kira saya dapat gaji atau tidak. Itu ada yang seperti itu sekarang. Pertanyaannya itu termasuk ilmu wujud atau bukan? Terima kasih. Hitung-hitungan hari baik yang tadi pernikahan itu tidak termasuk ilmu nujum. Kemudian ada orang politik tadi ya, pengen nyalek dan misalnya, kalau dia dengan hitung-hitungan tertentu dan memang itu ahli nujum, jadi itu ilmu nujum. Yang diharamkan di sini adalah belajarnya di sini, penekanannya dari musannif di sini, fata'allumuhu haram, belajar ilmu nujum itu haram. Nah, gimana kalau ada kiai yang memang dia udah ahli, jadi dia belajarnya udah, dan kebetulan memang banyak kiai kita memang yang memang bisa ilmu nujum, karena untuk menghitung kalender, untuk menghitung awal puasa. Bagaimana kalau kita datang ke kiai itu kemudian nanya? Nggak apa-apa, boleh. Karena di sini penekanannya belajar itu haram kalau memang tujuannya buat hitung-hitungan doang. Tapi kalau ada seorang alim, seorang kiai memang udah belajarnya duluan, udah tahu tentang ilmu perbintangan, dan dulu waktu belajar dia memang niatnya pengen mengetahui waktu sholat, pokoknya memang niatnya pengen menghitung ibadah seperti awal puasa segala macam. Kalau niatnya seperti itu, maka belajarnya kiai ini boleh, dan kita nanya juga boleh, nggak apa-apa. Innamal amalu binniyat, semua itu balik pada niat. Orang yang belajar ilmu nujum niatnya emang buat cari keberuntungan doang, hari baik, itu nggak boleh, haram. Tapi kalau niatnya memang supaya tahu waktu sholat, awal Ramadan kapan, bikin kalender yang namanya hisab, itu boleh, diperbolehkan. Di pesantren-pesantren kita masih dipelajari. Mempelajari yang haram di sini maksudnya mempelajari hanya untuk cari keberuntungan, lari dari takdir Allah. Terus bagaimana kita kalau kita nggak bisa lari dari takdir Allah? Fayam bagi likulli muslimin ayyastagila fi jami' awqatihi bi dzikrillah. Maka seyogianya setiap kita ini orang muslim sibuk dalam seluruh waktu kita untuk mengingat Allah, wa du'ai wa tadarru'i, dan dengan berdoa dan juga dengan berharap. Tadarru' itu dengan DP atau mengharap, ya, mengharap kepada Allah. Wa qiraatil qur'ani, dengan baca Quran, was shadaqat, dan dengan sedekah. Ada fi'atil bala, yang bisa menghindarkan bala. Ini ada tipsnya nih dari pengarang. Daripada sibuk belajar ilmu nujum supaya lari dari takdir Allah, sibuk belajar ilmu nujum supaya dapat keberuntungan, nyalon terus berhasil. Daripada sibuk begitu, mendingan sibuk dengan mengingat Allah atau subhanallah. Ingat dengan sibuk dengan mengingat Allah, sibuk dengan doa, sibuk juga dengan meratap kepada Allah, tadarruk, sibuk dengan baca Al-Quran, dan yang penting buat menolak bala di sini, sibuk dengan sedekah, karena sedekah itu bisa menolak bala. Disebutkan oleh sabda Rasulullah, as-sadaqatu taruddul bala, yang mengatakan, ada satu riwayat, as-sadaqatu tadfa'ul bala, yang riwayat lain, as-sadaqatu taruddul bala wa tazidu fil as-sadaqatu taruddul bala wa tazidu fil umr.
Sedekah itu bisa menolak bala dan bisa memanjangkan umur kita. Sedekah daripada sibuk belajar ilmu nujum, banyakin sedekah mendingan. Bala akan terhindar, kemudian umur tambah panjang juga. Ini yang dianjurkan. Jadi bagaimana belajar kita yang fardu ain dulu. Yang fardu ain. Nah setelah itu kalau fardu kifayah belum ada, ya kewajibannya kita yang mendirikan. Nah yang belajar yang haram-haram nggak boleh, kayak belajar ilmu nujum itu jangan. Kalau kebetulan udah ada kiai, ya udah sama kiai itu aja. Nah kalau mau belajar, tanya sama kiai itu kiai pasti tahu. Ente niat belajarnya apa? Kalau niat belajarnya baik, maka baik boleh. Lalu terus kita bagaimana setelah fardu ain, setelah belajar yang memang kewajiban kita masing-masing, maka sibukkan diri kita dengan amalan-amalan seperti zikir, baca Quran dan lain sebagainya. Wa yas'alullah ta'ala al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, dan meminta kepada Allah, meminta akan afwa itu ya pengampunan, semacam pengampunan, wal afiyah dan keselamatan di dunia dan akhirat. Liyasunahullahu ta'ala anil bala, agar Allah menjaganya dari bala atau dari mara bahaya, wal afati dan dari segala afat atau bencana-bencana. Nah ini cakep nih. Fa inna man razaqa ad-du'a, atau ruziqa juga bisa. Fa inna man ruziqa ad-du'a lam yuhram al-ijabata. Sungguhnya orang yang dirizkikan atau diberikan kesempatan doa, maka dia tidak akan terhalang dari ijabah. Sibukin diri kita dengan mohon kepada Allah, mohon al-afwa wal afiyah. Ini doa kita semua kan ya. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Ada afwun, al-afwu, ada al-maghfirah. Kalau maghfirah itu ampunan. Ampunan artinya ampunan ya memang Allah ampuni. Dosa kita dicatat nggak? Dicatat sebelumnya. Nah kemudian Allah kasih ampunan, dihapus. Asalnya dicatat. Kemudian Allah kasih maghfirah, berarti dihapus. Nah kalau al-afwa ini nggak dicatat. Jadi sama Allah dilewatin aja. Al-afwa di sini artinya at-tajawuz anis sayyi'at. Kita salah tapi sama Allah biarin dah nggak apa-apa. Itu namanya enak ya. Allahumma inni as'aluka afwa, itu namanya diberikan maaf, nggak dicatat. Kalau yang maghfirah sudah terlanjur dicatat dosa, Allah hapus. Tapi kalau al-afwa emang oleh Allah sudah dilewati, nggak apa-apa dah, biarin dah. Buat orang tanah kusir mah itu namanya al-afwa tuh. Wal afiyat, kalau afiyat itu keselamatan, baik keselamatan dari bala seperti penyakit ya, dan juga keselamatan dari kondisi-kondisi atau penyakit-penyakit hati, namanya afiyat. Kita mohon kepada Allah supaya dijaga dari itu. Udah sibukin diri aja dengan berdoa, jangan dengan belajar ilmu-ilmu yang diharamkan. Sibuk berdoa dan minta sama Allah. Orang yang Allah takdirkan doa itu pasti Allah takdirkan juga dijabah. Orang yang memang udah Allah tetapkan dia bisa ngangkat tangan berdoa, maka dia Allah takdirkan buat terima ijabah itu. Hanya ijabah itu nanti Allah yang menentukan kapannya, waktunya sesuai waktu yang Allah tentukan, bentuknya juga bentuk yang Allah tentukan. Jadi jangan waktunya pengennya kita, waktunya Allah yang tahu. Bentuknya juga Allah yang tentukan. Fa innaman ruziqad du'a lam yuhram al ijabah. Orang yang memang diberikan kesempatan doa itu pasti akan Allah ijabin. Berarti mafhum mukhalafahnya baliknya, orang yang buat ngangkat tangan aja susah ya boro-boro nggak bakal Allah kasih. Buat ngangkat tangan aja susah atau buat doa aja dia ogah, maka pasti nggak akan Allah ijabah. Orang yang Allah berikan kesempatan angkat tangan, dia bangun malam dikasih gampang, pasti itu Allah kasih kesempatan ijabah. Fa in kanal bala'u miqdaron, gimana Ustaz? Ya, saya doa juga tapi musibah banyak aja. Nah ini nih, saya doa mulu nih, tapi musibah tetap aja turun. Fa in kana, maka jika ada al bala'u miqdaron muqaddaron yusibuhu la mahalata, apabila bala atau musibah itu tetap ditetapkan, muqaddaron ditetapkan untuk mengenai dia, la mahalata tidak bisa tidak, walakin
yuyassiruhullah, tapi Allah memudahkannya alaihi atas orang tersebut, wa yarzuquhu as-sabra, dan Allah berikan sabar bibarakatil doa, dengan barokah doa. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah, ya Allah kasih saya keselamatan, ya Allah kasih saya pengampunan. Tapi tetap aja musibah mulu, tetap Allah takdirkan musibah. Emang gak bakal bisa ini, gak akan bisa berubah kalau udah Allah takdirkan. Barokahnya doa itu nanti Allah kasih ngadepin musibah gampang, karena doa terus kita. Barokahnya doa Allah kasih gampang ngadepin musibah, dan Allah kasih sabar. Mungkin orang yang di luar diri kita ngelihatnya lubang bisa banget begitu ya, kalau gua mau udah ini kali udah frustasi. Nah itu barokahnya doa. Orang yang rajin minta sama Allah, maka dia akan Allah kasih kesabaran, gampang melewati musibah-musibah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman nabiyyin wa hdil musa'inna amal malaikatul muqarrabin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurangnya mohon maaf. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.